Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, saya akan menerangkan sedikit tentang penelitian tindakan kelas. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang ketika kita mengadakan penelitian, pastikan dulu masalah yang akan kita angkat di dalam penelitian tersebut. Jadi kalau tidak ada masalah, kenapa harus dilakukan penelitian tersebut? Seperti itu. Nah, ketika melakukan penelitian tindakan kelas, sama halnya dengan melakukan penelitian seperti biasa dalam memaparkan bab 1 ataupun bab 2-nya juga. Nah, hanya nanti ada item yang di bab 3 disebutkan bahwasanya kita menggunakan apa. Nah, ketika dalam penelitian tindakan kelas ini, ketika ingin menulis tentang kata pengantar seperti biasa ada berbentuk kata pengantar ataupun pengenalan. Nah, itu seperti piramid, ada berbentuk piramid terbalik ataupun piramid yang biasa. Jadi ada sebuah universitas mereka memakai satu piramid terbalik. Jadi maksudnya dari yang umum ke yang khusus, seperti itu. Misalnya kita ingin membahas tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita akan membahas tentang misalnya di Indonesia misalnya. Nah, kita membahas tentang Indonesia, kemudian sedikit saja tapi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian ada apa undang-undang pendidikan yang ada di Indonesia bagaimana. Terus bagaimana pembelajarannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana guru yang mengajar, sampai ke bawah, sampai bahasa Arab itu apa. Bahkan bisa setelah Indonesia tadi kita bisa mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini bagaimana ketika bahasa di dunia bagaimana, seperti itu, ataupun adanya permasalahan ataupun tujuan ataupun manfaat belajar bahasa Arab, boleh kita infokan di situ. Nah, setelah itu, tetapi dengan adanya info tersebut harus menggunakan referensi. Kita tidak boleh menjelaskan dengan secara lepas seperti itu dengan karangan-karangan sendiri, tidak boleh seperti itu. Tetapi misal kita boleh misalnya memberikan justifikasi, misalnya bahasa Arab itu mudah, seperti yang dikatakan oleh contoh Wawan dalam bukunya mudah belajar bahasa Arab, misalnya seperti itu, tahun sebutkan tahun berapanya, dan itu pun yang terbaru. Nah, seperti itu. Biasanya 5 ataupun 10 tahun terbaru untuk referensi-referensi yang menguatkan bahwasanya kita akan mengangkat masalah ini gitu. Nah, jadi kemudian setelah itu kita ambil pernyataan masalah tadi daripada dari isu-isu. Misalnya isu masalah yang ada, maksudnya permasalahan yang banyak terjadi di kelas, misalnya di kelas pendidikan agama Islam misalnya ya, fokus ke akidah akhlak pada anak SD misalnya. Nah, ketika kita ingin meneliti seperti itu, kita mau melihat bagaimana pengajaran akidah akhlak ini di sekolah SD misalnya. Padahal dia sudah belajar pendidikan agama Islam, tetapi akhlak masih tidak baik. Nah, pernyataan masalah tersebut itu
bisa diangkat daripada isu. Nah, isu yang ada sekarang ini apa? Yang ada di lapangan itu apa? Apa yang terjadi? Nah, pembelajaran makin tidak bagus misalnya. Kok anak-anak tidak paham, tingkah lakunya mereka tidak bagus. Nah, itu bisa menjadikan satu isu untuk penelitian kita. Nah, bagaimana cara mencari isu tersebut? Cara mencari isu adalah dengan cara melihat daripada dari keadaan sekitar dengan dilihat dari majalah-majalah ataupun dari TV ya, dari surat kabar. Paling bagus adalah dari penelitian. Jadi ketika ada penelitian yang terbaru yang ada kaitannya dengan ini, boleh kita jadikan isu untuk pernyataan masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah literatur. Nah, itu tadi isu itu di bab 1. Biasanya literatur ini di bab 2. Nah, literatur ini apa? Literatur ini apa yang untuk mendukung daripada kajian kita tadi. Penelitian tadi perlu dukungan dari orang-orang yang telah menulis. Misal, contohnya saya mau mencontohkan bahwasanya strategi metakognitif itu sangat bagus dilakukan untuk anak SD dalam pembelajaran akidah akhlak. Karena anak SD akan mengetahui dia bagaimana cara berbuat sesuatu atau bertingkah laku yang baik pada sesama temannya atau pada gurunya. Ini dapat diketahui dikaitkan dengan pernyataan oleh Najmi Hayati misalnya pada penelitiannya. Nah, itu boleh menjadi literatur. Nanti sebutkan di situ apa metakognitif, bahwasanya apa. Nah, dia menjadi literatur review atau teori-teori. Nah, misalnya apa itu metakognitif? Misalnya thinking about thinking oleh Plavel. Nah, itu teori, boleh dimasukkan kepada literatur review. Ya. Literatur review ini bisa didapati dengan buku-buku yang berbasis research. Nah, bukan buku-buku lepas ya, tapi buku-buku yang berbasis research. Tapi yang terbaik adalah dari jurnal-jurnal internasional. Karena apa? Karena dari jurnal internasional itu kita mengetahui banyak ilmu-ilmu itu up to date. Ilmu itu dia seiring zamannya selalu bertambah dengan zaman yang berbeda, selalu menambah suatu yang strategi yang baru, cara yang baru, metode yang baru ya, dengan suasana yang baru. Nah, seperti itu. Seperti yang kita lakukan sekarang ketika lockdown atau dalam masa corona sekarang, kita menggunakan media sosial. Nah, itu kan perlu guru untuk mengetahui bagaimana cara mengajar ataupun anak murid belajar dengan menggunakan media sosial yang baik dan benar untuk mereka tetap berkualitas. Kemudian baru kita fokuskan kepada masalahnya. Apa masalahnya? Nah, kita rumuskan kepada masalah tersebut. Misalnya contohnya gini, program pendidikan di Indonesia yang mengutamakan metakognitif tidak terfokus kepada anak-anak SD, hanya terfokus kepada anak-anak sekolah menengah atas misalnya secara khususnya, seperti itu. Jadi itu masalahnya. Jadi kita boleh mengangkat, saya ingin merefleksikan metakognitif ini di anak SD. Dengan adanya strategi pembelajaran yang baru ini, mudah-mudahan dapat membantu anak-anak tersebut dalam belajar. Nah, itu kemudian itu permasalahannya. Jadi yang saya katakan tadi adalah boleh dimakan dengan jurang. Jurang itu sama dengan itulah yang diangkat masalah kita, seperti itu. Nah, apa kemudian kita sebutkan apa yang akan kita buat ini. Apa yang akan membuat suatu ini
menjadi bermakna, bernilai penelitian kita ini sebagai tindakan kelas ini, yakni dengan adanya strategi yang baru ataupun model yang baru ataupun cara-cara yang baru akan meningkatkan prestasi belajar anak-anak yang biasanya prestasinya rendah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat lagi kepada objektif kajiannya. Nah, ya. Objektif kajian ini ya, nanti kita lihat bagaimana ciri-ciri daripada strategi yang akan kita berikan ini. Terus bagaimana menentukan, melihat bagaimana perbedaan dari yang lama, dari strategi lama sampai yang sekarang. Nah, itu. Dan setelahnya, itu harus ada cara-caranya. Langkah-langkahnya. Jadi tidak boleh kita sembarangan untuk penelitian ini. Jadi bahkan kita akan nanti membahas tentang persoalan kajiannya apa, persoalan penelitiannya apa. Nah, ini bisa diteliti dengan misalnya dengan menentukan ciri-ciri strategi ini. Kita bisa menelitinya dengan analisis wawancara. Adakan wawancara, terus adakan dokumentasi. Nah, itu bagaimana dia menentukan dia memang betul nggak bermasalah kelas itu, betul nggak banyak yang tidak pandai, banyak yang berakhlak jelek atau bagaimana. Nah, seperti itu. Kita harus ada juga masalah di dalam kelas tersebut. Kemudian juga jangan salah bahwasanya kualitatif, ya ini kan dia sama dengan kualitatif. Nah, bisa dimixkan dengan kuantitatif. Nah, bagaimana caranya untuk kuantitatifnya? Ya, kita lihat dari yang mana kita ambil data dari yang sebelum dan sesudah. Nah, kita lihat dari minnya, terus kesiapan piawainya. Jadi nanti di situ dijawab bahwasanya memang bermasalah itu. Dia memang masih rendah kelakuan mereka, masih dalam tahap akhlaknya masih rendah, misalnya seperti itu. Akhlak kepada gurunya yang tidak baik masih rendah, seperti itu. Boleh kita lihat dari min ataupun sisian piawainya. Nah, kalau kita mau melihat lagi setelah kita mengetahui apakah pengaruhnya dan semuanya, kita mau lihat lagi, mau kita dalamin lagi perbedaannya, kita lihat lagi anak laki-laki, perempuan, apakah ada perbedaan. Nah, itu nanti akan kita tambah lagi perbedaan, bagaimana perbedaannya. Nah, baik, jadi dalam penelitian itu tidak boleh banyak sekali berbicara yang hanya kosong belaka. Tidak boleh, karena harus mengarah kepada referensi untuk menguatkan dari penelitian kita tersebut. Baik, hanya itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.